Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Irman. Ya, alhamdulillah, bagaimana kabarnya Pak Irman hari ini? Alhamdulillah baik. Ya. Oke baik. Ya. Oke baik. Jadi mohon maaf Pak Irman, saya ambil waktunya mungkin 10 menit ke depan. Ingin mengenai tentang tugas saya di kegiatan lokal 5 nanti, yaitu mengcoaching Bapak. Yang saya coaching Bapak ini adalah seputar tentang percakapan kita di pra observasi, yaitu mengenai tentang perangkat pembelajaran yang Pak Irman gunakan. Sebelum itu saya ingin tanya dulu, untuk kurikulum yang Bapak gunakan saat ini kurikulum apa ya? Ya. Sekarang saya gunakan kurikulum 13. Masih kurikulum 13. Oke, baik. Yang ingin saya tanyakan pertama, Pak Heriman ini mengajar di tingkat kelas berapa? Saya mengajar di tingkat kelas 11 dan 12. Kelas 11 dan 12. Oke. Di SMA Negeri 11 dulu ya Pak? Ya, Kemudian untuk bidang studi yang Bapak bawakan adalah Sosiologi untuk kelas 11 dan 12. Oke, baik. Kita masuk ke beberapa pertanyaan inti Pak. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran Bapak yang digunakan di perangkat K13 Bapak. Jadi terima kasih. Jadi tujuan pembelajaran saya itu saya menggunakan model problem based learning, yang dimana problem ini adalah menyelesaikan sebuah kasus. Jadi peserta didik itu harus mampu mendefinisikan ketimpangan sosial. Contoh ketimpangan sosial dalam cara mengatasi ketimpangan sosial dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab, jujur, sopan santun, kreatif, inovatif dalam proses diskusi dan dalam lingkungan masyarakat. Jadi pada intinya tujuan pembelajaran Bapak ingin capai ke depan itu adalah pembelajaran basic learning ya Pak. Iya. Mengangkat sebuah masalah, kemudian masalah itu menjadi studi kasusnya siswa. Iya. Baik, menarik. Kemudian saya ingin tanya lagi Pak tentang adakah area pengembangan yang hendak dicapai atau ingin melakukan sebuah pengembangan di perangkat pembelajaran Bapak untuk menuju pembelajaran yang bisa mungkin berpihak kepada murid atau lain sebagainya. Ya. Setiap saya melakukan atau pembuatan RPP, terus saya terapkan di dalam kelas itu, saya evaluasi RPP saya. Nah, saya selalu mengadakan bagaimana caranya membuat pembelajaran itu berpihak kepada murid. Nah, jadi anak-anak itu memiliki beberapa kebutuhan pokok manusia itu sendiri. Ya, jadi dia ada kebutuhan bermain, kasih sayang. Jadi kita setiap pembelajaran itu saya gunakan yel-yel. Kayak ada ice breaking dalamnya. Ya, di anak-anak itu butuh permainan kebebasan begitu. Jadi pembelajaran perangkat Bapak ini sudah berbasis kepada murid ya? Ya, atau pembelajaran sudah berdispensasi, artinya pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan dan keinginan murid. Ya, menuju ke arah yang sama. Oke, menarik perangkat pembelajaran yang dibuat oleh Pak Irman. Dan memang kedepannya perangkat seperti itu yang dibutuhkan. Bagaimana siswa itu bisa kita pembelajaran itu bukan berkiblat ke guru, tapi ke murid ya. Kemudian ini mohon maaf saya ingin bertanya lagi Pak tentang adakah strategi yang dipersiapkan dalam pembelajaran? Jadi sebelum memasuki kelas, adakah strategi yang disiapkan Pak Irman dalam mendukung tercapainya perangkat pembelajaran yang Bapak buat? Strategi harus ada. Kita harus guru itu harus mempunyai strategi yang gitu. Jadi sebelum kita masuki di dalam kelas itu, kita harus memang pasang strategi. Jadi bagaimana caranya mengidentifikasi pertama, mengidentifikasi siswa-siswa kelas yang mana yang harus kita ajarkan. Jadi saya memiliki beberapa metode pembelajaran, dan saya sudah punya YouTube, saya sudah upload cara mengajar saya. Jadi ketika kelas ini siswanya dia suka cara bermain,
atau dia yang kelas ini suka kolaborasi, kerja kelompok. Jadi saya gunakan metode pembelajaran yang berbeda-beda. Jadi kalau di kelas ini dia suka di lapangan, dia observasi keluar di sana untuk meneliti perubahan sosial. Saya ikut terjun langsung ke lapangan. Jadi saya ambil garis besarnya Pak. Jadi pembelajaran Bapak itu sudah sangat menarik, di mana ada pembelajaran berdiferensiasi, kemudian di dalam pembelajaran itu Bapak punya metode atau cara di bagian menyesuaikan dengan keadaan siswa ya, sesuai dengan kebutuhan siswa. Betul. Oke, baik. Untuk selanjutnya saya akan melihat kegiatan pembelajaran Bapak di kelas ya. Iya. Oke, terima kasih atas obrolan-obrolannya Pak. Oke. Sekian dari saya. Kasih.